adik-adik semua. Shalom ibu bapak semua. Salam damai dan sukacita Natal bagi kita semua. Di dalam minggu ini kita akan bersama-sama kita menghayati makna Natal. Tapi ya Kak Migwan, di tahun ini kita sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Bu? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa bertatap muka ibadah bersama-sama di gereja, tapi sekarang tidak, kita hanya melakukannya melalui online. Tapi tidak apa-apa ya Kak Miwan ya, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur, kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Natal itu apa sih sebenarnya Bu? Apa sih Kak Miwan? Natal itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Oh, iya. Ia rela masuk ke dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia telah menebus dosa kita, berpihak kepada kita. Adik-adik, tema Natal kita pada saat ini adalah Immanuel. Immanuel itu seperti apa sih artinya sebenarnya? Immanuel adalah Tuhan menyertai kita. Sebelum itu Bapak, Ibu dan adik-adik semua, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik kepada kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Terkhusus Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, bersama-sama melalui via Zoom Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau tolong ibadah kami hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik semua, mari kita sambut dan kita terima penuh sukacita kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita rayakan hadirnya Tuhan di dunia dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Immanuel, Tuhan menyertai kita adik-adik. Tuhan selalu ada menyertai kita apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik yang pun keadaan tidak menyenangkan, tetapi Tuhan selalu ada buat kita. Ia hadir menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Apakah adik-adik merasakan penyertaan Tuhan itu Bu? Pastinya dong Kak Miwan, adik-adik di rumah juga merasakannya kan? Tuhan selalu memberkati adik-adik dengan kesehatan. Adik-adik juga bisa tetap belajar, walaupun meski hanya di rumah. Benar Bu. Tapi Tuhan Yesus selalu berkati papa, mama di rumah, kakek, nenek. Semuanya diberi kesehatan, diberkati, semua kebutuhan dipenuhi di masa pandemi ini. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan, kedamaian di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Adik-adik dan Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan kita menyanyikan Di Dalam Palungan. Yeah.
Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang akan disampaikan oleh teman kita Tania. Teman-teman, ibu bapak semua, kehadiran Tuhan ke dunia juga memampukan kita untuk menjadi anak-anaknya yang baik. Inilah berita kasih Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Immanuel, Tuhan menyertai kita, membuat kita jadi bisa memilih-milih mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Tuhan selalu menyertai kita semua dan memampukan kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan jauh dari dosa. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kita Sorga Bergema. Natalku. Mamaku pernah bercerita, di suatu malam yang indah telah lahir bagi kami Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Teng teng teng, bunyi lonceng berdentang, membangunkanku, kakak dan ayah bundaku. Hari ini hari Natal, hari Yesus Raja Damai lahir ke dunia. Untuk menjadi penolongku, menjadi sahabatku, menjadi idola hatiku. Aku sangat menyayangimu, Yesus. Selamat Natal teman-teman, selamat Natal Papa Mama, selamat Natal saudara semua. Berkat dan damai Natal menyertai kita semua. Wow, puisi yang sangat menarik, sangat memberkati kita semua, baik di rumah maupun di sini juga. Terima kasih atas puisinya Dek Mulan. Apakah adik-adik juga merasakan Natal itu? Kiranya kita semakin diyakinkan akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga semakin bertekad untuk menjadi anak-anak yang baik dari hari ke hari. Ya, benar banget Kak Miwan. Mari adik-adik semua, di dalam momen Natal ini, yuk kita bersama-sama bertekad untuk menerima hadirnya Yesus di hati kita semua. Kita percaya akan penyertaan dan menjadi pengikut Kristus yang setia.
Sekarang kita mau nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Amin.
Makasih Dek Sela atas lagunya yang begitu indah dan merdu untuk didengar. Melalui lagu tadi adik-adik, kita diajak untuk menjadi terang dan pembawa damai di dunia. Benar. Melalui perbuatan kita yang baik tentunya ya Kak Miwan. Iya betul Bu. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Nugraheni Siwi. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik dan papa mama semua, jumpa dengan saya Kak Siwi. Nah, kita baru kenal ya, dan adik-adik bisa memanggil saya dengan Kak Siwi. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar bernyanyi-nyanyi tentang Immanuel. Nah, apa sih Immanuel dan bagaimana kok bisa muncul Immanuel? Nah, kita akan bersama-sama dengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke, saya ajak kita semua untuk lipat tangan. Tangan dilipat, semuanya dilipat tangannya. Sudah? Mata ditutup, semuanya ditutup. Lah kok masih melek itu? Ulangi ya. Tangan dilipat, fokus. Mata ditutup sambil kita membayangkan Tuhan Yesus sedang di depan kita. Sudah? Kita berdoa di dalam Tuhan. Tirukan Kak Siwi berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti dan nantinya bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aku sudah rapi, sudah cantik. Aku mau siap-siap jualan tempe. Aku nggak punya papa, aku cuma hidup sama mama. Tapi mamaku sakit, nggak bisa jalan. Mamaku cuma bisa buat tempe. Ya karena mamaku nggak bisa apa-apa, ya aku yang bantu jualin. Nah, adik-adik, Kak Siwi ngenalin yang tadi jual tempe. Nah, namanya Salsa. Siapa adik-adik? Salsa, pinter ya, Salsa. Dia jualan tempe. Nah, karena mamanya nggak bisa apa-apa, akhirnya dia yang jual. Oke, kita lihat ya kelanjutan ceritanya. Yuk. Mah, mana tempenya? Aku mau jualin ya, Mah. Tempenya udah ada. Nak,
Tapi maaf ya, Mama hari ini nggak enak badan banget. Jadi tempenya belum jadi. Belum jadi gimana sih, Mah? Coba kamu buka. Coba deh aku buka. Loh, kok tempenya nggak bentuk tempe, Mah? Tak liatin ke teman-temanku ya, Mah. Ini, kelihatan nggak? Tempe, masih kedelai. Aduh, gimana ini? Udah, kamu bawa aja, siapa tahu nanti ada yang beli, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi ya pasti kita enggak punya uang buat makan, buat jualan lagi. Iya ya, Mah. Ya udah, kalau gitu doain aku ya, Mah, biar aku bisa jualin tempenya. Iya, Nak. Tuhan menyertai kamu. Makasih, Mama. Aku jualan dulu ya, Mah. Iya. Akhirnya Salsa tadi pergi. Dia pergi ke pasar, dia jualkan tempenya. Nah, ketika dia duduk sampai di tempat jualannya, dia tawari. Bu, tempe. Bu, tempe. Semua orang pada lewat, lalu ada yang manggil, Nak, kamu jual tempe? Iya, Bu. Ya sudah, saya pesen ya, banyak. Pokoknya yang banyak. Ini, Bu, tapi lihat dulu, tempenya udah jadi kan? Tempenya, tak liatin ya, Bu. Tempenya kayak gini. Aduh, nak, tempe kayak gini mah buat apa? Gak ada gunanya. Ibu tuh mau langsung makan, gak mau nungguin tempe. Ya udah, tak cari tempat lain aja. Ya, ibunya gak jadi beli. Kasihan ya Salsa ya. Kasihan banget karena tempenya belum jadi. Terus apa yang dilakukan? Terus dia tiba-tiba meletakkan tempenya. Terus dia pegang satu tempenya, terus dia berdoa. Tuhan, kata mamahku, Tuhan Yesus menyertaiku. Tolong jadiin tempe ini ya Tuhan, biar jadi tempe. Tolong ya Tuhan. Terus dia buka tempenya. Semoga jadi. Badalah, enggak jadi. Aduh, gimana ini nanti kalau enggak payu, enggak laku. Enggak apa-apa. Tak tunggu aja, siapa tahu sejam lagi jadi. Wah, dia tunggu berjam-jam. Sejam, dia doa lagi. Tuhan, jadikan ini tempe, dibuka lagi. Enggak jadi lagi. Setiap kali dia tawarin ke ibu-ibu yang lain, ke pembeli, enggak ada yang mau beli. Karena apa? Ya karena tempenya belum jadi, gak bisa diolah, gak bisa dimasak. Ya kan? Akhirnya dia bingung, dia terus doa. Tuhan, katanya Tuhan menyertaiku. Lah kalau misalnya aku tempe ini gak laku dijual, lah terus nanti aku sama mamahku makan apa Tuhan? Aku gak bisa makan ini. Dia sudah hampir putus asa, dia sudah hampir menyerah, dia sudah bingung. Ini gimana? Hari juga sudah mulai gelap, sudah sore. Aduh, gimana ini? Semua penjual tempe yang lain sudah pada pulang. Semua pada bilang, Salsa, kamu tuh kok ya tumben-tumbennya jual tempe belum jadi. Ya jelas gak laku. Wes tinggalan pulang aja. Bilang sama mamamu sana, gak laku mah, gak laku. Tapi dia tidak menyerah adik-adik. Sekalipun dia sedih, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kok Tuhan pasti akan menolongku. Aku tidak ingin membuat mamahku sedih. Aku harus pulang dengan kabar gembira. Tiba-tiba hari sudah mulai petang, gelap. Matahari sudah gak kelihatan. Terus waktu itu ketika dia sudah hampir menyerah, tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu itu keringetan. Dan dia langsung cari. Dia cari dan dia lihat anak itu. Nak, kamu jual tempe ya? Iya, jual. Nah, ibu mau pesen, kamu jual tempe yang belum jadi apa enggak? Dia kaget adik-adik. Kenapa kaget? Karena dari tadi dia berdoa itu supaya tempenya jadi.
Lah ketika ada pembeli, ibu-ibu tadi bilang pengen tempe yang belum jadi, dia bengong, kaget. Tempe yang belum jadi? Kalau ada, ibu borong semuanya, ya semuanya. Dia belum selesai kagetnya, pengen tempe belum jadi tadi, pengen ibunya malah pengen borong semuanya. Lah melongo toh. Tapi dalam hatinya dia bingung. Waduh, aku tadi terlanjur doa berkali-kali. Kalau tempenya jadi, terus Tuhan dengerin doaku gimana ya? Waduh, dia nggak berani buka adik-adik. Ibunya sudah nungguin. Nak, ada nggak tempenya? Ibu mau segera beli nih. Terus dia dengan tangan gemeter, dia serahkan tempenya itu yang di tangannya itu, dia kasihkan ibunya. Ini Bu, dia takut. Waduh, Tuhan kan baik, selalu menyertai. Nanti tempenya jadi. Waduh, nggak laku lagi nih. Sudah khawatir ya. Lalu ibunya ambil tempenya itu dan ibunya buka. Tak buka ya nak ya? Iya Bu, dibuka. Waduh, puji Tuhan nak, tempenya belum jadi. Wah, dia tambah kaget adik-adik ya toh. Wong dia doa supaya tempenya dijadikan tempe gitu ya. Lah kok nggak jadi tempe, belum jadi, dia melongo kaget lagi. Gitu ya. Dia belum selesai bengongnya, kagetnya, ibunya sudah, tak borong semua ya dek ya. Wes tak borong semua, sini semuanya. Ya bu, ayo segera, enggak apa-apa. Ya sudah. Ini Bu, ini. Ya. Ini Bu, ini silakan. Nah, Bu, dia bingung. Sini dulu Bu. Kenapa nak? Ibu kok mau tempe yang belum jadi? Kan kebanyakan orang itu kan pengennya yang udah jadi. Dia ngomong sambil terbata-bata karena dia masih shock, kaget gitu ya. Terus ibu itu cerita, gini loh nak, ibu ini punya anak di luar negeri sana. Nah dia tuh kangen masakan ibu, masakannya tuh masakan tempe. Lah di luar negeri kan gak ada tempe, makanya ibu cari tempe yang belum jadi, biar nanti dia bisa menikmati tempenya, gak busuk gitu. Oh gitu ya. Ya sudah Bu, terima kasih. Iya, akhirnya Salsa pun dia mengemas barang-barangnya dan dia pun pulang ke rumahnya. Dia pulang, dia tidak lagi sedih, dia lepas kesedihannya dan dia, benar kata mamaku bahwa Tuhan menyertaiku. Makanya dia pulang, dia nyanyi di jalanan. Wah, ayo Kak, kita nyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya, seperti Salsa yang semangat. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Lebih keras lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Oke, lalu dia pun berjalan pulang ke rumahnya dan dia membawa kabar gembira bagi mamahnya. Adik-adik, ini cerita tentang Salsa, seorang penjual tempe. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Salsa? Oh, banyak. Satu, dia punya rencana besar menjual tempe, yaitu tempe yang jadi. Tetapi ternyata mamanya membuat tempe yang belum jadi. Makanya dia doa terus, Tuhan tolong toh Tuhan, aku tuh pengen tempeku jadi. Lah tapi Tuhan tidak membuat tempenya jadi-jadi. Ya kan? Dari pagi dia jualan sampai sore tetap gak jadi, masih kedelai. Nah artinya apa? Dari cerita ini kita belajar bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tetapi rencana Tuhan itu pasti yang terbaik.
Katakan sama-sama ya, rencana Tuhan pasti yang terbaik. 1, 2, 3. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Mantap. Dan itu sama yang dialami dengan Pak Yusuf. Siapa Pak Yusuf itu? Pak Yusuf itu suami tunangannya Bu Maria. Ya toh? Mama papanya Yesus. Nah, waktu itu Pak Yusuf seperti Salsa tadi, bingung. Dia bingung, takut, dan juga gak tahu harus gimana. Karena apa? Gimana ya? Aku baru aja tunangan ini sama Maria. Tapi sedih aku karena Maria sudah hamil. Gimana ini? Maria sudah hamil. Padahal aku belum menikah dengan dia. Gimana ini? Nah, bayangkan adik-adik. Pak Yusuf itu bingung, gelisah, takut karena rencananya dengan Maria itu seperti gagal. Wong mereka menginginkan pernikahan yang indah. Mereka pengen punya anak dari mereka berdua. Lah kok sebelum mereka menikah Maria sudah mengandung duluan. Ya kan? Terus akhirnya Pak Yusuf pikir, segini aja lah. Daripada nanti aku juga dijauhin orang-orang, tapi aku juga enggak mau melihat Maria sedih. Wes gini aja lah. Aku tak diem-diem batalin pertunanganku sama Maria. Shh, adik-adik diem ya. Aku Yusuf mau batalin tunanganku sama Maria. Shh, diem lo ya. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan sampai Maria tahu. Shh, ya. Wah, adik-adik. Bayangin, mereka berdua saling mencintai. Seperti papa dan mama kita saling mencintai kan? Tetapi mereka harus pisah karena Yusuf gak mau nyakitin Maria, gak mau nerima nanti olok-olokan orang. Karena hamil di luar nikah itu mesti akan dijauhi orang-orang. Mesti waktu itu ya, bahkan kalau ada orang yang sudah hamil di luar nikah, mereka lempari batu, dibuat malu di depan umum. Hihi, dan dia hamil duluan, hihi, kayak gitu loh adik-adik. Sekarang juga iya ya, tapi nggak pakai dilempari batu sih, enggak. Tapi zaman dulu tuh kejem banget, beneran. Makanya Yusuf nggak mau. Akhirnya karena dia bingung, dia stres, udahlah aku tak tidur. Besok pagi bangun tidur, aku tak bilang ke Maria. Udah akhirnya dia tidur adik-adik. Tidur ngorok, hok gitu ya, hok. Ya adik-adik tahulah, adik-adik suka ngorok ya. Sudah tidur. Setelah itu ketika dia tidur, ternyata dia ngimpi adik-adik. Datanglah sesosok yang bersinar terang. Celing. Ternyata sosok itu adalah malaikat adik-adik. Malaikat itu bilang di mimpinya Yusuf, "Hai Yusuf, jangan takut. Jangan pernah khawatir untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak dalam kandungan Maria itu anak dari Roh Kudus. Anak itu nanti akan jadi juru selamatnya seluruh manusia di dunia ini. Dan ingat Yusuf, kamu ndak sendirian kok." Tentu saja ketika dia mimpi itu kan mesti ngulet gitu ya. Terus malaikat lanjutin lagi. Anak itu nanti adalah penggenapan janjinya Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan itu pernah janji sama Raja Daud, mau memberikan juru selamat, mau memberikan orang yang bisa memimpin seluruh umat di dunia ini. Makanya lewat tunanganmu Maria akan dilahirkan seorang bayi laki-laki namanya Yesus. Ya Yusuf ya, terimalah dia sebagai istrimu. Dan jangan lupa, sebab
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Dinamakan apa adik-adik? Kita baca bersama-sama yang keras. 1, 2, 3. Immanuel. Yeah. Artinya apa? Artinya Allah menyertai kita. Ya kan? Akhirnya malaikat itu pergi, dia pergi, terus Yusuf terbangun dari tidurnya. Tapi Yusuf gak tanya ini itu, gak protes ini itu. Yusuf langsung segera bertemu Maria dan bilang, ayo kita menikah. Nah, itu ceritanya adik-adik. Adik-adik tahu apa tema kita hari ini, Natal kita? Betul, Immanuel. Yang artinya adalah, yang keras, Allah menyertai kita. Benar sekali, Allah menyertai kita. Jadi maksudnya apa Kak Siwi? Maksudnya yaitu tadi, Tuhan selalu berjalan dengan kita. Nah, sama seperti Yusuf dan adik penjual tempe tadi. Ya toh, mereka juga disertai sama Tuhan. Loh tapi Kak Siwi aku tanya, apa? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa kok kita mesti ngalamin kesulitan? Ayo. Nah, justru itulah Tuhan menyertai kita di semua hal. Baik kita sulit, baik kita senang, Tuhan ada. Berarti di masa pandemi ini Tuhan juga ada? Ada. Lah buktinya ini uang jajanku berkurang, tapi adik-adik masih bisa makan kan? Ya iya sih, ya kan? Tapi aku bosen terus Kak Siwi, tapi adik-adik masih bisa kan? Nonton film, belajar, sum-suman, bahkan saat ini adik-adik bisa ikut Natalan kan? Ya kan? Bisa ketemu Kak Siwi, kenalan sama Kak Siwi, bisa lihat teman-temanmu tadi nyanyi, baca puisi, ya kan? Baca ayat, masih lihat kakak-kakak yang juga nyanyi tadi, ya kan? Itu artinya apa? Tuhan menyertai kita. Wih, berarti apakah hanya kita yang disertai? Tidak. Tuhan juga menyertai semua orang. Mamah kita, waktu mamah di dapur masak itu, Tuhan juga menyertai mama. Waktu papa lagi baca koran, Tuhan juga lagi menyertai. Waktu papa lagi nyetir, mama lagi nyetir, Tuhan nyertain. Lah opa-omaku lagi sakit Kak, Tuhan gak nyertain. Loh nyertain. Tuhan pun juga ikut merasakan sakitnya opa-oma, eyang kakong, eyang putri. Jadi Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita. Karena apa? Seperti tadi malaikat berkata bahwa Yesus Kristus itu lahir untuk dunia ini, untuk semua orang. Itu rencana Tuhan yang paling indah, ya kan? Nah, tapi seringkali gini adik-adik. Hei, Tuhan, aku lo punya masalah gede banget. Sebel aku Tuhan, ya kan? Padahal semestinya kita nggak bisa seperti itu. Karena kita punya Tuhan, maka kita harus bilang begini, hei masalah-masalah, hei kesulitan-kesulitan, aku punya Allah yang besar, lebih dari kalian semua. Katakan itu adik-adik, ya kan? Karena Tuhan menyertai kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Kak Siwi ingin ngajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Natal ini, tahun ini, akan menjadi Natal yang lebih berarti kalau kita mau terus berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan itu loh selalu berjalan sama kita kok. Gak pernah berhenti menyertai kita. Tuhan terus menyertai kita. Pertanyaannya, apakah adik-adik mau juga berjalan serta dengan Yesus?
Kak Siwi usul harus mau. Sebab, ayo Kak, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita perlu menyanyikan lagu ini bersama-sama adik-adik ya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lebih keras lagi. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku bila ada Yesus. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku bila Yesus menyertai kita. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, fokuskan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah Immanuel. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Di semua hal yang kami lakukan, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami sedang mengalami kesulitan, kesusahan, sakit, penderitaan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari Natal ini kami ingin berjalan serta dengan-Mu selalu. Kami ingin terus bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami menyerahkan papa mama kami, supaya mereka juga setia kepadamu, selalu berjalan serta dengan Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, pergumulan hidup mereka, kesehatan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati. Begitupun juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya guru-guru sekolah minggu kami juga terus berjalan serta dengan Tuhan. Sehingga apa yang selalu mereka ceritakan, selalu mereka bagikan dengan kami, semuanya hanyalah kesaksian akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa supaya pemimpin bangsa kami tidak menyerah untuk terus mengupayakan kesehatan masyarakat di Indonesia ini. Apalagi pandemi semakin hari semakin merebak. Tolong kami ya Tuhan, sebagai masyarakat Indonesia juga harus semakin patuh agar kami boleh menjadi masyarakat yang memberikan contoh kepada yang lainnya. Kami ingin ya Tuhan terus merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Adik-adik dan ibu bapak semua, mari kita tanggapi firman Tuhan dan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Immanuel. Namun sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ziwi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan dan semangat untuk terus merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin.
Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Immanuel dan saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Selamat Natal 2020, selamat menyongsong tahun baru 2021.